Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat petang para teman-teman, para pemirsa sekalian. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang saat ini sedang dilanda musibah khususnya di daerah Kalimantan Selatan bisa segera keluar dari bencana ini. Maka oleh karena itu saya mengajak para pemirsa, sebelum kita memulai siaran langsung hari ini, mari kita sama-sama mendoakan para kawan-kawan, para sahabat, serta saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, khususnya di daerah Kalimantan Selatan, banjir Kalimantan Selatan, kemudian juga ada gempa di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa keluar dari musibah ini dengan sabar dan tawakal, serta kembali kepada keadaan semula. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa sekalian, selamat datang. Kami ucapkan pada siaran langsung State Darul Hijrah, yaitu siaran langsung membaca kitab Bidayatul Mujtahid bersama saya, Yuniza Ramadhani. Sebagaimana diumumkan di pamflet-pamflet di status Instagram maupun di postingan Instagram kami, bahwa insya Allah mulai malam ini, Jumat malam 15 Januari 2021, kami akan berupaya akan menghadirkan satu sesi siaran langsung lewat Instagram ini, yaitu membaca kitab Bidayatul Mujtahid. Dan ini adalah edisi pertama, dan mudah-mudahan doakan istiqomah pada Jumat malam berikutnya kita tetap akan menyiarkan ini ya. Ya, anggaplah ini berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan mungkin tentu saja juga ilmu ini, pengetahuan ini juga berguna buat kami yang menyampaikan. Ya, anggaplah mengingat-ingat kembali, membaca kembali kitab yang monumental ini. Mungkin teman-teman akan heran ya, para pemirsa sekalian akan heran kenapa yang dibaca adalah kitab Bidayatul Mujtahid. Mungkin kita semua, sebagian kita tahu bahwa kitab Bidayatul Mujtahid ini adalah kitab fikih sebenarnya. Kitab fikih yang ditulis oleh seorang ulama, seorang filsuf, seorang ilmuwan terkenal, tidak hanya terkenal di dunia Islam tetapi juga di seluruh dunia. Beliau bernama Abdul Walid Ibn Rushd. Ibn Rushd, atau yang dikenal di dunia barat dengan nama Averroes. Di dunia barat beliau lebih terkenal sebagai seorang filsuf, bahkan sampai-sampai ada semacam komunitas pengikut atau follower Ibn Rushd yang disebut alirannya adalah aliran Averroism. Dan saya pribadi sebagai seorang lulusan jurusan akidah filsafat di UIN Antasari dulu, saya mengenal Ibn Rushd juga adalah seorang filsuf ya. Tetapi pada dasarnya seorang Ibn Rushd ini adalah seorang qadhi terlebih dahulu. Qadhi itu artinya semacam hakim agung yang tentu saja sangat mengenal ilmu hukum Islam. Namun kemudian beliau juga banyak berbicara, banyak mendalami, dan banyak menghasilkan karya-karya yang berorientasi pada filsafat ya. Sampai-sampai filsafat Ibn Rushd itu kemudian dijadikan sebagai tonggak atau rujukan bagi para ilmuwan-ilmuwan di Eropa untuk membangun dunia modern.
Mungkin agak terkesan berlebihan, tapi ya bisa saja kita katakan bahwa seandainya para ilmuwan Barat itu tidak membaca karya-karya Ibn Rushd, karya filsafat Ibn Rushd, bisa jadi dunia modern yang kita rasakan saat ini mungkin tidak akan terjadi. Ya. Bahkan handphone yang saya gunakan untuk siaran langsung ini pun mungkin tidak akan pernah ditemukan jika tanpa dilandasi oleh salah satunya adalah filsafat Ibn Rushd, ya, khususnya tentang filsafat eksistensinya Ibn Rushd. Mungkin para pemirsa heran kenapa yang dibaca adalah kitab Bidayatul Mujtahid, kemudian dibaca oleh seorang yang lulusan jurusan filsafat, Ursuluddin, di Instagram milik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Jadi heran juga, kayak ada 3 cabang di sini. Kitabnya fikih yang membacakan orang Ursuluddin, sementara Instagramnya, wadahnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Itu aneh juga ya. Tetapi kalau boleh kita cari ngelesnya ini, kita cari alasannya ya. Jadi apa yang disampaikan Ibn Rushd fikihnya ini, kitab fikih Ibn Rushd ini, Bidayatul Mujtahid ini sungguh berbeda dengan kitab-kitab fikih kebanyakan. Kalau kitab-kitab fikih kebanyakan itu biasanya berlandaskan kepada satu mazhab atau aliran fikih tertentu. Sementara kitab Bidayatul Mujtahid ini adalah kitab yang menyajikan fikih muqaranah. Dia membanding-bandingkan berbagai macam mazhab. Jadi di dalam kitab ini, misalnya nanti kita akan membahas satu masalah fikih, tetapi nanti disebutkan berbagai pendapat yang diutarakan mengenai masalah tersebut. Ya, kebanyakannya biasanya berporos kepada 4 mazhab. Ya, jadi ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki bilang begini, mazhab Syafi'i bilang begitu, mazhab yang lain Ahluz Zahir bilang begitu, Imam Ahmad berkata begini, Imam Al-Auza'i bilang begini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam perbedaan pendapat. Jadi kalau misalnya ada satu masalah, nanti ada berbagai macam perbedaan pendapat. Lalu kemudian dijelaskan di situ apa sebab para ulama fikih itu bisa berbeda pendapat. Dan kemudian dijelaskan pula hujahnya masing-masing. Jadi fikihnya ini fikih muqaranah. Ya. Dan kenapa disampaikan oleh seorang Ursuluddin? Karena saya pribadi adalah orang yang pernah mempelajari filsafatnya Ibn Rushd. Jadi menurut saya jika kita hubungkan dengan filsafat, Ibn Rushd adalah seorang filsuf tetapi juga seorang qadhi. Menurut saya sejauh yang saya pahami, bahwa justru ketika kita membaca kitab Ibn Rushd, seperti ada pertalian antara fikih, ya, logika fikih, logika hukum, dengan logika mazhab Masya'iyah dalam filsafat Islam atau mazhab peripatetik. Jadi Ibn Rushd ini kan Aristotelian banget gitu. Beliau adalah seorang yang banyak mengomentari filsafatnya Aristoteles. Dan salah satu ciri khas filsafat Aristoteles ini adalah sangat dekat dengan ilmu logika, karena Aristoteles sendiri yang bisa dibilang melahirkan ilmu logika. Nah, sementara logika hukum itu sangat terlihat, sangat ditampakkan pada kitab Bidayatul Mujtahid ini nanti. Makanya nanti kalau mungkin Anda misalnya mempelajari Bidayatul Mujtahid, Anda akan melihat bahwa fikih yang disajikan oleh Ibn Rushd itu seakan-akan menyajikan logika juga. Jadi tidak sekedar menyajikan ilmu fikih, tapi menyajikan bagaimana para ulama sampai kepada kesimpulan fikihnya, mulai dari masalah sampai menemukan kesimpulan fikihnya. Dan itu rangkaian proses dari masalah menuju kesimpulan itu sangat logis gitu. Jadi seakan-akan Ibn Rushd ingin menunjukkan bahwa fikih itu adalah ilmu yang rasional. Sama halnya dengan filsafat yang beliau juga geluti, khususnya filsafat Masya'iyah, filsafat peripatetik, jadi sangat logis begitu. Jadi ada pertalian antara filsafat dengan fikih di sini.
Nah, sementara dengan tarbiyah bagaimana hubungannya? Nggak tahu juga apa hubungannya dengan tarbiyah ya. Yang jelas hubungannya bahwa mungkin ya karena memang di pondok pesantren Darul Hijrah yang mana Stit Darul Hijrah ini sama-sama satu lingkungan ya. Kitab Bidayatul Mujtahid ini diajarkan di sekolah di SMA-nya. Khususnya di kelas 5 dan di kelas 6 atau kelas 11 dan kelas 12-nya. Jadi kitab fikih ini Bidayatul Mujtahid ini diajarkan di madrasah di SMA-nya, ya, di SMA dan di Madrasah Aliyah Darul Hijrah. Dan ini unik karena jujur saja saya mengatakan bahwa Darul Hijrah ini cukup berani mengajarkan Bidayatul Mujtahid. Sebab kitab ini memang sepatutnya diajarkan kepada perguruan tinggi ya, kepada mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi. Tetapi justru diajarkannya pondok pesantren. Dan ini bagus sekali sebenarnya. Justru dengan belajar kitab Bidayatul Mujtahid tidak hanya dikenalkan dengan ilmu fikih, tetapi juga mengenalkan tentang teknik berfikir dalam menyimpulkan suatu kesimpulan dalam bidang hukum Islam. Baik, para pemirsa sekalian yang budiman, sebelum kita mulai masuk membaca kitab ini, mungkin saya ingin menjelaskan dulu perihal kitab Bidayatul Mujtahid yang akan kita bacakan setiap minggu mulai Jumat ini sampai Jumat ke depan ya. Mungkin saya ingin memulai dengan definisi fikih dulu, definisi ilmu fikih. Kalau kita membaca atau belajar ilmu fikih ya, definisi fikih tentu berbeda-beda antara kitab satu dengan kitab lain, antara ulama satu dan ulama lain. Tapi kebanyakannya kira-kira bunyinya seperti ini. Kalau ditanya ma huwal fiqhu, apa artinya, apa itu ilmu fikih? Maka kira-kira ya redaksinya itu seperti ini. Al-fiqhu huwa al-ilmu anil ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang cara untuk menemukan kesimpulan hukum fikih itu adalah dengan menggunakan cara ijtihad. Mari kita fahami definisi ini. Kalau kita merujuk kepada definisi ini, al-ilmu anil ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Pertama al-ilmu. Al-ilmu di sini menggunakan, kalau dalam ilmu nahwu itu disebut dengan alif lam ma'rifah ya. Jadi bukan ilmun tapi al-ilmu. Biasanya kalau suatu kata ada alif lamnya itu beda dengan kata yang tidak ada alif lamnya dalam ilmu nahwu ya. Kalau misalnya saya mengatakan begini misalnya, zata yaumin, maka kita bisa menerjemahkan dengan kata pada suatu hari, gitu ya. Entah harinya kapan, tanggal berapa, nggak tahu, tidak diketahui. Sementara kalau saya bilang zatal yaum, ada alif lamnya, zatal yaum, maka itu berarti pada hari itu. Nah, jadi berarti sudah ketahuan harinya hari apa, dalam keadaan kayak apa, cuacanya bagaimana. Makanya alif lam ini menunjukkan bahwa suatu benda yang disamperinya itu sebenarnya sudah diketahui bendanya. Jadi kalau misalnya saya ana aktubu risalatan, saya menulis surat, tidak ada alif lamnya, maka nggak tahu suratnya surat apa. Tapi kalau misalnya saya bilang ana aktubur risalata, ada alif lamnya di depan, maka itu sebenarnya berarti ketahuan suratnya surat apa gitu. Surat cinta kah, surat tanah kah, dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang bahwa al-fiqhu huwa al-ilmu, fikih itu adalah suatu ilmu, maka itu berarti fikih ini adalah ilmu yang sudah terbangun, sudah kokoh, sudah mapan bangunannya, bangunan ilmunya. Ruang lingkupnya, kemudian batasan-batasannya itu sudah jelas. Jadi fikih itulah suatu ilmu yang sudah jelas batasan-batasannya, ruang lingkupnya, keluasannya, apa saja yang dibahasnya. Nah, jadi yang jelas ilmu fikih tentunya tidak akan membahas tentang teknik mesin, itu jauh sekali. Fikih tentu tidak akan bicara tentang
bagaimana benda-benda langit ini bisa berjalan berkeliling dengan di orbitnya, dan bagaimana jaraknya, berapa jarak tempuhnya. Itu tidak akan bicara seperti itu fikih itu. Fikih juga tidak akan bicara soal mengenai tentang hal-hal yang sifatnya ketuhanan, siapa Tuhan, kemudian bagaimana Tuhan menciptakan dunia, itu urusan ilmu lain. Sementara fikih ini berbicara bagian-bagian yang khas, ada lapangannya sendiri, ada ruang lingkupnya sendiri. Jadi dia ada batasan-batasannya. Nah, jadi kemudian apa yang dibahasnya? Fikih membahas masalah anil ahkam syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat. Jadi yang dibahasnya cuma itu. Apa saja itu hukum-hukum syariat yang dibahas fikih? Kita mengenalnya dengan kata-kata yang sering kita ucapkan tentang fikih ya. Misalnya hukum syariat itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada 5 hukum syariat itu. Jadi fikih itu cuma bicara 5 itu saja. Dia ingin mencari keputusan hukum apa yang bisa disematkan kepada suatu perbuatan. Jadi kalau misalnya ada orang berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu atau status benda ya, atau status sesuatu, maka dia akan berkata, oh ini wajib, oh ini haram, oh ini makruh, oh ini sunnah, oh ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cuma 5 itu sebenarnya. Oke lah, mungkin ada sunnah muakkad, kemudian ada hukum-hukum lain yang merupakan turunan-turunannya, seperti misalnya syarat ya, misalnya sholat nih. Sholat itu wajib. Ya, sholat itu wajib, tetapi supaya dia bisa mencapai kewajiban itu, maka dia ada syarat-syaratnya. Supaya tertunaikan kewajiban itu ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya, kemudian ada kesohihannya. Sahkah sholat itu atau tidak? Jadi fikih itu membahas hal-hal yang itu aja, tentang hukum-hukum syariat. Jadi tugas fikih adalah menghukumi atau memberikan keputusan hukum terhadap sesuatu benda atau suatu perbuatan manusia. Ya, jadi itu tugas fikih. Jadi objeknya adalah perbuatan manusia. Maksud kami objek materialnya adalah manusia, sementara objek objek tujuan utamanya adalah memberi hukum kepada suatu itu, entah itu perbuatan maupun benda. Nah, itu ruang lingkup fikih. Jadi fikih tidak akan membicarakan yang lain-lain. Cuman ada satu hal yang ingin saya berikan di sini dan mungkin bisa didiskusikan oleh semua pemirsa sekalian. Nah, mudah-mudahan tertarik ya. Jadi fikih itu membahas tentang hukum-hukum syariat. Tetapi apa-apa saja yang dihukuminya. Yang dihukuminya kalau kita melihat membaca kitab-kitab fikih dari awal, dari bab toharoh sampai bab hudud misalnya, atau bab jual beli misalnya, atau bab nikah segala macam, Anda akan melihat bahwa yang bisa dihukumi oleh hukum-hukum syariat fikih itu hanyalah perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat empirik. Bukan perbuatan atau isi pikiran manusia. Sebagai contoh ya, fikih tidak bisa menghukumi perasaan manusia. Fikih tidak bisa menghukumi pikiran manusia. Misalnya, ada orang berpacaran nih, saling jatuh cinta. Maka fikih tidak bisa mengatakan pacaran itu haram. Fikih tidak bisa mengatakan perasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap lawan jenisnya itu haram misalnya. Atau tidak bisa juga mengatakan itu halal. Dan itu karena itu bukan urusan fikih. Fikih hanya membahas hukum-hukum syariat terhadap segala sesuatu yang bersifat empirik. Artinya empirik itu bisa diindra, bisa dilihat perbuatannya, bisa diketahui dan dibuktikan secara empirik.
Ya, jadi fikih itu tujuannya itu. Ya, yang dihukuminya itu, objeknya adalah itu gitu. Maka fikih tidak bisa menghukumi seseorang, pacaran itu haram, nggak bisa. Haram itu kan istilah fikih. Nggak, jadi saya tidak sepakat kalau misalnya ada yang mengatakan pacaran itu haram. Itu saya tidak sepakat karena urusan itu bukan urusan fikih. Tetapi kalau misalnya ada dua orang yang dimabuk cinta, kemudian duduk berduaan di tempat sunyi tanpa ada orang ketiga, berpegangan, yang bukan muhrim ya, berpegangan kemudian memadu kasih, berkontak fisik, apalagi naudzubillah sampai berzina, baru fikih yang bicara soal itu. Jadi fikih nggak bisa ngomongin orang cinta tuh nggak bisa dihukumi fikih. Ya. Cinta itu haram itu nggak bisa. Ya, fikih hanya menghukumi perbuatan orang yang bercinta, bukan menghukumi perasaannya. Jadi kalau pacaran itu haram, saya tidak setuju. Itu bukan lapangan fikih, itu lapangan lain, misalnya ilmu akhlak misalnya, atau ilmu filsafat, atau tasawuf misalnya. Itu lapangan-lapangan cinta, itu lapangannya tasawuf ya, bukan lapangannya fikih. Sementara fikih lapangannya hanyalah bila orang yang bercinta itu sampai berpegangan tangan, padahal mereka bukan muhrim, kemudian bersentuhan, apalagi sampai berbuat zina, ya baru fikih bicara itu haram. Jadi fikih itu hanya bicara hal-hal yang sifatnya kelihatan. Coba lihat, misalnya toharoh, ya, bersuci. Yang dihukumi fikih itu adalah, yang dibahas fikih itu kan tata cara wudhu, tata cara mandi, bagaimana menghilangkan najis, bagaimana beristinja, itu kan perbuatan-perbuatan yang kelihatan. Kemudian juga hukum sholat, puasa. Ya. Puasa itu kan bicara soal perbuatan yang kelihatan ya, dalam artian maksudnya kelihatan secara fisik gitu, baik si orang lain maupun dirinya itu, diri si pelakunya. Haji ya, yang dibahas tentang gerakan-gerakan haji, aktivitas dalam haji dan seterusnya. Sampai persoalan pernikahan, persoalan jual beli, kemudian persoalan hukum pidana. Bahkan, nah ini menariknya fikih juga. Fikih itu tidak hanya membahas masalah ibadah yang mahdoh, tetapi juga ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah. Bahkan fikih tidak bicara mulai dari urusan, urusan cebok di kamar mandi sampai urusan hukum internasional. Luar biasa. Jadi itulah di satu sisi kelebihan fikih. Jadi luar biasa agama Islam ini, luasnya kajian Islam ini. Islam tidak hanya membahas persoalan-persoalan yang sepele seperti masuk WC, keluar WC, tetapi juga membahas tentang persoalan-persoalan yang sifatnya muamalah ya, luang lingkupnya sangat luas. Jadi fikih adalah al-ilmu anil ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ilmu fikih adalah ilmu yang membicarakan tentang hukum-hukum syariat. Nah, ini yang menariknya. Allati tariquha al-ijtihad. Yang mana cara untuk menyampaikan diri menuju sampai kepada keputusan hukum fikih itu dilakukan dengan cara ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad kalau dari makna secara bahasa, dia berarti usaha yang sungguh-sungguh. Tetapi maksudnya di sini adalah usaha untuk mencapai keputusan hukum fikih secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh yang dimaksud ini adalah ada tata caranya, ada mekanismenya, ada syarat-syaratnya. Misalnya seorang yang mencari keputusan hukum fikih itu pertama harus paham tentang ilmu agama Islam. Harus paham tentang ilmu bahasa Arab, karena nantinya hukum fikih pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Tahu ilmu-ilmu Al-Quran, tahu ilmu-ilmu hadis, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan sembarang orang belajar yang memutuskan, yang seorang yang berijtihad itu. Kemudian ada langkah-langkah tertentu.
Kemudian ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditentukan oleh para ulama. Begini loh berijtihad itu. Itu yang dimaksud ijtihad. Nah, tetapi juga ijtihad ini juga menunjukkan bahwa bagaimanapun hukum fikih itu diputuskan oleh manusia. Hukum fikih diputuskan oleh manusia. Betul bahwa hukum sholat misalnya, bahwa itu wajib. Memang Allah yang mewajibkannya. Tetapi bahwa ya benar bahwa hukum sholat itu wajib, itu diputuskan oleh manusia dengan membaca firman Tuhan. Dan manusia, para pemirsa sekalian, dan manusia ini adalah makhluk, kalau berdasarkan filsafat ya, adalah makhluk yang sangat terikat dengan ruang dan waktu. Karena dia terikat dengan ruang waktu, maka pemikirannya, intelijensinya itu terbatas. Tidak pernah bisa bisa alim betul begitu. Tidak bisa dalam artian dia menguasai semuanya. Karena sekali lagi manusia itu adalah makhluk yang terikat ruang dan waktu. Buktinya kita ketika punya duit dengan tidak punya duit itu pasti beda cara berpikir kita, ya kan? Omongan kita juga beda. Orang yang jomblo dengan orang yang punya kekasih itu beda ngomongnya itu, beda senyumnya, beda kelakuannya, ya. Beda pikirannya. Orang yang orang yang punya sedang dalam suasana yang hati yang baik itu beda tuh. Cara berperilakunya dengan orang lain dengan orang yang sedang mumet pikirannya. Jadi manusia itu terikat ruang dan waktu. Bisa jadi faktor lingkungan mempengaruhi dia. Kemudian keterbatasan sarana untuk mengakses sesuatu, mengakses pengetahuan itu juga berbeda-beda. Sehingga pikirannya terbatas. Begitu juga ketika para ulama, sekalipun kita tidak bisa meragukan kapabilitas para ulama, bagaimanapun mereka adalah manusia. Sehingga kadang-kadang keputusan fikihnya itu sangat terikat dengan ruang dan waktu di mana para ulama berada. Sebagai contoh misalnya ya, ilmu Imam Syafi'i sendiri misalnya, mungkin ini sudah banyak yang tahu. Imam Syafi'i sendiri ketika ditanya apa hukumnya orang yang sudah berwudu kemudian dia bersentuhan dengan istrinya kulit dengan kulit, batalkah batalkah wudu dia? Imam Syafi'i ketika berada di Irak beliau mengatakan tidak batal. Jadi Imam Syafi'i ketika dinyatanya seperti itu, apakah seorang bersentuhan dengan pasangannya yang muhrim ya, maksud kami yang sudah suami istri misalnya, ketika bersentuhan dengan istrinya atau suaminya kulit dengan kulit, batalkah wudunya? Imam Syafi'i mengatakan ketika di Irak tidak batal. Tetapi ketika beliau berada di Mesir, beliau mengatakan batal. Kok bisa begitu? Karena di Irak susah nyari air. Bayangkan kalau seandainya sudah wudu jauh-jauh nyari-nyari air susah, tiba-tiba batal. Waduh, cari wudu lagi susah itu. Tetapi di Mesir bedanya airnya banyak banget. Ya. Di Mesir air banyak, khususnya di di das Sungai Nil itu. Nah, jadi Imam Syafi'i sendiri itu bisa berbeda ketika beliau berada di sini dan berada di lain tempat, beliau berbeda keputusan hukum fikihnya. Jadi sekali lagi, meskipun ijtihad ini adalah suatu usaha dengan mekanisme yang begitu ruwet, tetapi bisa mendekati kepada objektif ya. Bagaimanapun ijtihad ini dilakukan oleh manusia, sehingga apa yang diputuskan oleh para ahli hukum fikih itu sebenarnya diputuskan, kita tidak bisa tidak bisa memungkiri itu diputuskan oleh manusia, dan manusia ini sangat terbatas akal pikirannya. Hukum fikih itu pada dasarnya dibuat oleh manusia ya. Apa buktinya? Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, aqimus shalah, dirikanlah salat.
Betul bahwa Allah memerintahkan umatnya, hamba-hambanya untuk sholat. Tetapi bagaimana para ulama berkesimpulan bahwa hukumnya wajib? Ini ada rentetan juga, ada rentetan nalar, ada rentetan logika yang bermain di situ. Para ulama berpikir begini, ketika para ulama membaca ayat itu, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Lalu para ulama berpikir, mereka memperhatikan kata aqimu yang kalau dalam bahasa Arab itu bentuknya adalah fi'lul amri. Kalau kita misalnya ketika kita bergaul dengan teman-teman ya, misalnya ketika ada teman minta tolong, misalnya kepada saya ya, ayo Nizar, tolong ambilkan buku saya, misalnya, ambilkan buku saya, itu kan kata perintah. Ketika saya ambilkan buku itu, lalu saya kasih ke dia, dia akan senyum dengan saya. Oh, terima kasih, katanya. Tetapi kalau dia perintahkan, Nizar, ambilkan buku itu, tapi saya abaikan perintah dia, tidak saya bantu, minimal dia merangut, gitu ya. Minimal dia merangut. Membuang wajah yang gak senang gitu. Itu adalah konsekuensi dari sebuah kata perintah. Kalau dikerjakan, kita mendapat pahala, yaitu paling minimal dapat senyum. Tapi kalau kita abaikan perintah itu, dapat dosa. Dosanya adalah rangutan tadi, cemberutan dari teman karena nggak dibantu begitu. Ada konsekuensi-konsekuensi. Nah, melihat hal itu, akhirnya para ulama berkesimpulan, setiap kata perintah itu selalu mengandung konsekuensinya. Bila dikerjakan ada konsekuensi yang baik, bila tidak dikerjakan ada konsekuensi yang buruk. Akhirnya para ulama berkesimpulan, setiap kata perintah itu hukumnya wajib. Akhirnya para ulama berkesimpulan, kalimat aqimus shalah, dirikanlah sholat, maka sholat itu diperintahkan Allah, hukumnya wajib. Jadi ada semacam rentetan logika yang berawal dari teks menuju kepada kesimpulan hukum fikih itu. Jadi tidak sembarangan mengatakan wajib, tidak sembarangan mengatakan haram, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ada rentetan logika di situ. Nah, disinilah nanti Ibnu Rushd dalam kitab ini nanti akan banyak menceritakan alur logika para ulama, alur logis, alur rasio para ulama ketika mereka memutuskan hukum fikih dari teks menuju ke hukum fikih itu. Tetapi selanjutnya tetapi sebenarnya tidak semua kata perintah hukumnya wajib. Tidak semua kata perintah kan hukumnya wajib. Misalnya kalau ketika kita di kelas, misalnya mungkin bapak-bapak, para pemirsa sekalian pernah sekolah misalnya, ketika bapaknya bilang, anak-anakku sekalian, kalau bisa, kata beliau, belajarlah di rumah. Buka bukumu ketika kamu dalam waktu kosong. Nah, kira-kira kata bukalah bukumu, belajarlah di rumah, itu kira-kira bermakna wajib apa tidak? Belum tentu maknanya wajib. Kenapa belum tentu bermakna wajib? Karena dilihat konsekuensinya. Toh si guru, si anak belajar atau tidak, dia nggak tahu. Ya. Si anak belajar atau tidak di rumah, dia nggak tahu, dia nggak bisa lihat. Gitu. Kemudian si anak membuka bukunya di rumah ketika ada waktu luang, dia nggak tahu. Sehingga akhirnya kata perintah bukalah dan belajarlah itu tidak mengandung makna wajib, tetapi mengandung makna saran atau sunnah. Jadi sunnah itu adalah saran sebenarnya. Jadi belajarlah. Kalau misalnya si anak belajar, ya guru akan senyum, tentunya akan senang. Kalau anak tidak belajar, ya itu urusan dia, tidak masalah bagi guru gitu kan. Jadi dia tinggal menilai saja berikutnya. Nah, jadi tidak setiap makna kata perintah itu bisa bermakna wajib. Salah satunya dalam Al-Quran, contohnya suatu kata perintah tidak bermakna wajib itu adalah kata seperti kulu washrabu wala tusrifu. Kata Allah, makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Kulu itu kata perintah, makanlah.
Washrabu, minumlah, itu kata perintah. Kalau seandainya kita pahami makna itu adalah makna wajib, maka berarti makan itu wajib dong. Kalau nggak makan kita dosa. Bayangkan sudah kenyang disuruh makan karena ingin mencari pahala, makan lagi. Itu kan kembung perut kita. Begitu juga minum. Nah, faktanya manusia tanpa disuruh makan, tanpa disuruh minum, kalau dia lapar dia makan. Kalau dia haus dia minum. Bahkan tanpa disuruh sekalipun. Dan kenyataannya juga Dan kenyataannya kita banyak konflik di dunia ini ya karena persoalan makan dan minum ya. Berebut makanan dan berebut minuman. Baik pemirsa, kemudian kembali ke tadi. Jadi pada dasarnya ijtihad itu adalah usaha para manusia. Meskipun manusia yang di sini manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang berilmu. Sekalipun mereka berilmu, sekalipun mereka adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, tetapi bagaimanapun mereka adalah manusia, terbatas. Sehingga wajar jika kita melihat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang satu hal saja. Apalagi ini persoalannya banyak. Jadi dalam sholat saja mungkin kita akan melihat ulama yang satu bilangnya begini sholatnya. Ada yang begini. Ada yang tangannya cuma direntangkan di samping. Ya, bahkan ada yang membolehkan ulama itu, kalau kita lihat kayak di siaran langsung Masjidil Haram ya, ada yang sambil baca Quran. Itu beda-beda pendapat akhirnya. Gara-gara keterbatasan manusia tadi, sehingga manusia bisa berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang duduk tahiyat akhirnya itu dengan duduk tawarruk. Ada yang duduknya duduk seperti biasa. Ya. Karena memang ada perbedaan pendapat tentang tata cara sholat itu. Sehingga wajar jika para ulama bisa berbeda pendapat. Nah, karena itulah tugas kitab Bidayatul Mujtahid ini adalah untuk menjabarkan, menggambarkan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih tentang berbagai macam persoalan fikih. Urutannya itu, pola penyajian penulisan kitab Bidayatul Mujtahid ini sangat menarik. Pertama Ibnu Rushd menulis pertama-tama masalah dulu. Masalahnya contohnya nanti akan kita mulai dalam kitab wudu misalnya. Dalam kitab wudu, para ulama wudu dalam mengusap kepala, itu apakah mengusap seluruh kepala ataukah sebagian saja? Kalau sebagian ukurannya gimana? Ada yang bilang sepertiga, ada yang bilang seperempat, ada yang bilang tidak ada batasan, yang penting ada basahnya. Nah, itu disajikan secara runut, satu persatu disajikan oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Setelah disajikan pendapat-pendapat ulama itu, baru disampaikan apa sebab ikhtilafnya. Apa sebab akar masalah kok bisa para ulama ini bisa berbeda pendapat. Nah, itu disajikan di situ. Nah, dengan melihat sababul ikhtilafnya, sebab ikhtilaf para ulama dalam memutuskan hukum fikih, kita akan mengetahui hujjah masing-masing. Kenapa Imam Maliki mengatakan bahwa ketika berwudu seluruh kepala disapu? Kenapa Imam Hanafi mengatakan yang disapu itu cukup seperempat kepala dan jarinya harus 3, nggak boleh kurang dari 3. Kenapa? Ada hujah-hujahnya. Jadi dengan itu kita bisa mengetahui, dengan mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid ini kita bisa mengetahui pola atau teknik tata cara para ulama dalam memutuskan hukum fikih. Nggak gampang para pemirsa sekalian. Jadi nggak gampang para ulama itu ketika memutuskan satu hukum fikih. Ada alur-alurnya. Bahkan seperti saya contohkan tadi, bahkan soal hukum wajib sholat pun ada alurnya. Ada alur berpikirnya. Nggak bisa seitu seini. Ya. Jadi ada alur berpikirnya. Nah, tujuannya adalah kita mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid ini dengan sajian seperti ini yang disampaikan oleh Ibnu Rushd ini. Tujuannya yang pertama adalah untuk menumbuhkan sifat toleran dalam diri kita. Toleran terhadap orang yang berbeda pendapat. Orang yang praktek ibadahnya berbeda dengan kita.
supaya jangan sebentar-sebentar ketika melihat orang lain yang berbeda pendapatnya dengan kita, lalu kita mengatakan, oh salah kamu, yang benar tuh begini, nggak ada begini, itu salah, itu khata. Atau sampai-sampai mengatakan Anda itu mengada-ada itu, vonis ini, vonis itu, ya. Jadi dengan mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid, kita bisa tumbuh dalam diri kita sifat toleran terhadap praktek ibadah orang lain, pendapat orang lain dalam memutuskan tentang hukum fikih khususnya. Jadi dengan itu kita bisa bisa menghormati setiap hak orang lain dalam berpendapat, dalam mengikuti sesuatu. Sementara tujuan kedua saya kira adalah dengan belajar Bidayatul Mujtahid ini kita bisa memahami cara atau alur berpikir para ulama yang sebenarnya sangat rasional ketika memutuskan satu hukum fikih. Memutuskan suatu hukum fikih, ya. Nah, siapa tahu dengan kita mempelajari cara berpikir para ulama, kita sedikit banyaknya akan tahu bagaimana cara berijtihad, bagaimana cara menentukan suatu hukum fikih, ya. Makanya kitab ini disebut dengan Bidayatul Mujtahid, permulaan seorang mujtahid. Artinya dengan ini diharapkan nanti muncul mujtahid baru. Dengan mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid ini muncul para mujtahid baru yang memutuskan persoalan-persoalan hukum fikih yang mungkin belum pernah ada diputuskan sebelumnya. Apalagi nanti di masa depan akan banyak masalah. Dan mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk diskriminatif, tetapi khususnya perempuan ini. Ya. Perempuan itu kan, ya sebenarnya laki-laki juga sih sebenarnya ya. Masalah anak muda ya, anak muda zaman sekarang tuh masalahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Di rambut, semir rambut. Yang sampai jadi gulali itu ya. Kemudian ada sulam alis. Mancungin hidung. Wah, memanjangkan hidung. Terus tusuk jarum. Sulam bibir. Membelah dagu. Itu baru di permukaan nih. Turun ke bawah ada pengencang bahu. Sampai persoalan reproduksi perempuan, reproduksi laki-laki. Ada sekarang alat-alat untuk ya yang macam-macam lah. Sampai ke ujung kaki. Ya, masalah mewarnai kuku, mencat kuku dan sebagainya. Itulah masalah-masalah yang nanti akan berkembang di masa-masa yang akan datang. Belum lagi itu masih persoalan di tubuh sendiri. Belum lagi persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Contohnya lingkungan. Oke, mungkin sudah ada banyak beberapa karya ilmiah dalam bidang hukum syariat ya yang membahas tentang fikih lingkungan. Nah, tetapi itu belum kayaknya perlu banyak kajian tentang fikih lingkungan. Buktinya kita sekarang di Kalimantan Selatan menghadapi banjir. Itu sangat penting bagi kita untuk banyak membahas tentang fikih lingkungan. Apa hukumnya membuang sampah sembarangan? Apakah hukumnya berhubungan dengan dosa atau tidak? Wah, itu ada, ini perlu dirumuskan fikih lingkungan itu. Banyak sekali persoalan-persoalan masalah-masalah nanti yang akan menjadi perlu dicarikan hukum fikihnya, ya. Karena bagaimanapun kata Muhammad Abid Al-Jabiri dalam kitabnya Takwinul Aqlil Arabi bahwa peradaban kita, maksudnya peradaban Islam ini adalah peradaban fikih. Pada akhirnya kita akan berhenti pada apa ini hukumnya gitu. Apa hukum ini, hukum itu. Jadi itu sangat ini sekali, dan kadang-kadang orang banyak berpikir itu hitam putih, yang ini halal haram. Padahal enggak juga, enggak semua hal bisa dihalalkan dan tidak semua bisa diharamkan. Perlu ada yang sedikit halal, ada yang sedikit haram juga. Ya itu faktanya begitu, fikih itu seperti itu. Nah, jadi nanti insya Allah dengan mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid ini diharapkan kita bisa banyak belajar dari Ibnu Rushd bagaimana cara para ulama, alur para ulama dalam menetapkan suatu hukum fikih yang alurnya lumayan dan sangat logis. Jadi sekali lagi seakan-akan Ibnu Rushd ingin menggambarkan bahwa fikih itu adalah ilmu yang logis, ya. Ilmu rasional. Alurnya, cara menentukan hukum fikihnya sangat rasional. Tidak serta-merta kemudian
setelah bermunajat apa sih tiba-tiba datang bluk ini hukumnya ini, nggak bisa. Jadi ada teknik atau mekanisme yang sifatnya rasional. Kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada teman-teman ingin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian mempunyai ada komentar, ada pertanyaan, silahkan cantumkan atau tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Dan sebagaimana mungkin sebagian besar Anda tidak mengetahui bahwa saya kebetulan di Pondok Pesantren Darul Hijrah itu mengajarkan fikih dengan kitab Bidayatul Mujtahid ini. Jadi anggaplah ini apa yang saya ajarkan, apa yang saya jelaskan di kelas akan saya juga bagikan di siaran langsung ini setiap minggunya, insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan ahli fikih, saya bukan ahli dalam menguasai kitab Bidayatul Mujtahid ini. Dan memang masih banyak para ulama, para masyayikh kita yang sebenarnya lebih layak membacakan kitab Bidayatul Mujtahid ini. Makanya acara ini, karena dengan keterbatasan saya, maka acara ini disebut dengan membaca kitab Bidayatul Mujtahid, bukan ngaji kitab ya. Jadi kalau ngaji kitab itu nanti itu yang berhak, yang layak itu tentunya adalah para masyayikh kita, para kiai, para ulama kita. Sementara saya hanya membacakan dan kemudian sedikit menginterpretasi bacaan kita semampu saya, sepemahaman saya yang sangat terbatas ini, dan memang bukan ahlinya. Tetapi jujur saya salah seorang pengagum, ya sama seperti banyak para mahasiswa filsafat lainnya, kami mengagumi sosok Ibnu Rushd ini, dan bahwa filsafatnya itu banyak membuka pikiran kita, banyak membuka tabir yang sebelumnya menghalangi pandangan kita tentang dunia. Kita bisa dengan filsafat Ibnu Rushd kita bisa memandang dunia dengan seutuhnya ya, dengan sepenuhnya. Jadi jadi justru dengan membaca kitab ini, anggaplah saya juga mempelajari cara berpikir Ibnu Rushd. Saya juga mengulang-ulang kembali atau mengingat lagi pelajaran kami ketika kami masih menjadi mahasiswa filsafat dulu. Untuk pertemuan episode pengantar kali ini sepertinya kami cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan pada Jumat malam akan kita mulai pembacaan kitab Bidayatul Mujtahid ini dari bab tentang wudu ya. Jadi waktu di kelas ya, saya di pesantren itu anak-anak bertanya, apalagi kan anak-anak ini anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6 atau kelas 2 dan kelas 3 SMA. Mereka sering nanya, Ustadz, kami ini sudah belajar fikih, mulai kelas 1 itu sudah belajar toharoh, sudah belajar wudu. Ngapain belajar itu lagi gitu? Kok diulang dari awal lagi gitu? Karena kitabnya baru kan, kitab Bidayatul Mujtahid. Emang maunya kalian kitab apa, tentang apa? Maunya tentang nikah Ustadz gitu. Maklum anak SMA ya. Maunya tentang nikah. Lalu saya jawab, kalian ini wudunya aja belum beres sudah mau nikah. Kan kalau mau nikah harus wudu dulu. Nah, jadi itu ya sedikit kisah waktu di kelas. Nah, tapi ya mudah-mudahan nanti akan bermanfaat buat kita semua. Jadi nanti insya Allah mulai minggu depan kita akan mulai pembahasan membaca kitab Bidayatul Mujtahid ini, mulai dari kitabul wudu. Bagi teman-teman yang punya kitabnya atau para pemirsa yang punya kitabnya, mungkin bisa sambil baca-baca ya, sambil sambil dibaca di depan, mungkin ya anggaplah ini juga kayak kita belajar bersama ya. Atau kata anak-anak muda zaman sekarang, belajar bareng. Jadi bukan cuman mabar aja, main bareng aja, tapi kita harus juga belajar bareng. Oh, itu sangat penting sekali. Baik, kira-kira demikian siaran langsung Masjid Darul Hijrah kali ini. Insya Allah nanti juga akan ada sajian siaran-siaran langsung lainnya dengan topik-topik lainnya, bukan cuman kitab Bidayatul Mujtahid dari para pengajar di state lain. Mudah-mudahan program ini bisa mendekatkan Masjid Darul Hijrah dengan masyarakat luas.
Dan mudah-mudahan juga ini bagian dari keinginan Masjid Darul Hijrah untuk membentuk iklim belajar khususnya di lingkungan Masjid Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darul Hijrah, tapi juga membentuk iklim belajar di seluruh dimanapun kita berada. Karena bagaimanapun Rasulullah mengatakan utlubil ilma minal mahdi lal lahdi. Belajarlah sampai mati. Demikian kira-kira sedang langsung ini, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai ketemu lagi di Jumat depan dengan kita mulai dengan babul awal kitabul wudu. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.